Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo peneliti sahabat Arena, saya Dani Prasetyo, founder dan CEO Arena Statistik. Pada video kali ini, saya akan berbagi tentang variabel mediasi dan variabel moderasi. So, jangan kemana-mana, watch our video. Peneliti sahabat Arena, sebelum saya mulai materi ini, jangan lupa subscribe channel YouTube Arena Statistik. Variabel mediasi dan variabel moderasi sangat berkaitan erat dengan variabel dependen maupun variabel independen. Pastinya Anda sudah memahami apa itu variabel dependen dan apa itu variabel independen. Saya ingin mereview ulang mengenai variabel ini agar nantinya pemahaman Anda tentang mediasi dan moderasi menjadi luar biasa. Variabel dependen atau yang disebut dengan variabel endogen atau respons atau regresan atau prediktan adalah variabel yang nilainya bisa ditentukan dan dikendalikan oleh variabel yang lain, atau dalam bahasa sederhananya adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel yang lain. Sedangkan variabel independen atau yang disebut dengan eksogen atau prediktor atau regresor atau kontrol adalah variabel yang nilainya bisa ditentukan tetapi tidak dikendalikan oleh variabel yang lain. Atau dalam bahasa sederhananya adalah variabel yang mempengaruhi variabel yang lain. Variabel yang lain apa? Tentunya variabel dependen. Saya berikan contoh. Saya memiliki hipotesis penelitian sebagai berikut. Hipotesis 1, ada pengaruh sosial media marketing terhadap brand awareness. Sedangkan hipotesis kedua, ada pengaruh brand awareness terhadap keputusan pembelian. Kalau kita lihat dari hipotesis penelitian ini, hipotesis pertama, sosial media marketing terhadap brand awareness. Yang menjadi variabel independen adalah sosial media marketing. Karena variabel itu variabel yang mempengaruhi. Sedangkan variabel yang dipengaruhi atau variabel dependennya adalah brand awareness. Sementara hipotesis kedua, ada pengaruh brand awareness terhadap keputusan pembelian, maka yang menjadi variabel independen adalah brand awareness, karena dia yang mempengaruhi. Sedangkan yang dipengaruhi adalah keputusan pembelian. Dari dua hipotesis ini, apabila kita gambarkan kerangka konseptualnya atau diagram jalurnya, maka sosial media marketing berpengaruh terhadap brand awareness. Ini adalah hipotesis pertama. Hipotesis keduanya adalah brand awareness terhadap keputusan pembelian. Jadi tidak kita buat atau tidak kita gambarkan satu persatu, tetapi langsung jadi satu dalam satu diagram jalur atau dalam satu kerangka konseptual. Nah, dari diagram jalur ini tentu sudah kita bahas sebelumnya bahwa sosial media marketing sebagai independen, brand awareness sebagai independen. Dan brand awareness sebagai independen, sedangkan keputusan pembelian sebagai dependen. Kalau kita perhatikan brand awareness-nya, maka brand awareness ini memiliki dua fungsi variabel. Dia bisa sebagai dependen bagi sosial media marketing, dan dia juga bisa sebagai independen bagi keputusan pembelian. So, brand awareness, karena dia memiliki dua fungsi, maka variabel ini diduga menjadi variabel mediasi atau intervening. Oleh karena itu, mediasi atau intervening perlu kita lakukan pengujian. Sehingga bisa jelas brand awareness apakah sebagai variabel mediasi atau bukan sebagai variabel mediasi. Apakah dia bisa memediasi sosial media marketing
terhadap keputusan pembelian, ataukah brand awareness tidak bisa memediasi hubungan sosial media marketing terhadap keputusan pembelian? Karakteristik dari intervening variable atau variabel mediasi. Yang pertama, variabel tersebut sebagai perantara atau penghubung pengaruh independen terhadap dependen. Yang kedua, berfungsi sebagai independen sekaligus sebagai dependen. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, variabel tersebut memiliki dua fungsi, sebagai dependen dan sebagai independen. Yang ketiga, berskala interval atau rasio. Variabel mediasi bukan berskala kategori. Kemudian kerangka konseptual, ketika kita melakukan analisis apabila menggunakan variabel mediasi, sederhananya adalah sebagai berikut. Independen berpengaruh terhadap intervening, kemudian intervening berpengaruh terhadap dependen. Nah, tentunya intervening dia pasti memiliki dua fungsi, sebagai independen dan sebagai dependen. Kalau kita sudah mengenal variabel independen dan variabel dependen, notasi dari independen adalah X, notasi dari variabel dependen adalah Y. Sementara variabel intervening dinotasikan dengan variabel Z. Sebenarnya notasi ini terserah peneliti. Mau menggunakan inisial dari variabelnya boleh, mau pakai ABC juga boleh, X, Y, Z juga tidak menjadi masalah. Tetapi pada umumnya independen dikenal menggunakan notasi X, dependen notasi Y, dan intervening notasi Z. Ya. Metode analisis yang bisa kita gunakan apabila kita menganalisis data menggunakan variabel mediasi diantaranya path analysis, kemudian mediation, regression, di mana kedua metode ini adalah basic model, model yang paling sederhana. Sementara model yang berada di atasnya atau berada di tingkat atasnya adalah CBSEM, covariant based SEM, kemudian ada PLSM, ada GSCA-SEM, yang disebut dengan structural model, model yang lebih kompleks tentunya daripada regresi atau analisis jalur. Selanjutnya adalah variabel moderasi, moderating variable. Karakteristik dari moderating variable yang pertama adalah variabel moderasi, variabel yang memperkuat atau memperlemah pengaruh independen terhadap dependen. Berikutnya, variabel moderasi mempengaruhi dependen, tetapi dia tidak dipengaruhi oleh independen. Jadi variabel moderasi itu dia hanya bisa sebagai variabel independen, tetapi dia tidak bisa sebagai variabel dependen. Kemudian berskala interval atau rasio, tetapi bisa juga dia berskala kategori, sehingga semua skala di dalam variabel moderasi bisa. Sedangkan kalau kita menganalisis menggunakan variabel mediasi, mediasi itu hanya berskala interval atau rasio, dia tidak bisa kategori. Sementara moderasi dia bisa skala interval rasio dan juga bisa berskala kategori. Apa itu kategori? Nominal, ordinal. Kerangka konseptual dari analisis moderasi, independen mempengaruhi dependen, kemudian moderasi mempengaruhi jalur hubungan atau pengaruh independen terhadap dependen. Saya berikan contoh kasus moderasi. Yang pertama ada quality work life berpengaruh terhadap intention to live. Kemudian masa kerja apakah memperkuat atau memperlemah pengaruh quality work life terhadap intention to live? Maka kita bisa membacanya bahwa
Apakah masa kerja memoderasi pengaruh quality work life terhadap intention to live? Yang kedua ada pengaruh motivasi terhadap kepuasan kerja. Kemudian dimoderasi oleh jenis kelamin. Apakah jenis kelamin memoderasi motivasi terhadap kepuasan kerja? Nah, peneliti sahabat Arena, kalau kita perhatikan, masa kerja yang memiliki skala rasio, sedangkan jenis kelamin memiliki skala kategori. Maka kalau skala interval rasio dan skala kategori bisa digunakan di dalam variabel moderasi atau analisis moderasi. Ada dua teknik analisis moderasi yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah teknik interaksi dan yang kedua adalah teknik multi-group. Teknik interaksi digunakan apabila variabel moderasi berskala interval atau rasio. Sedangkan apabila variabel moderasi kita berskala kategorik, nominal atau ordinal, kita bisa menggunakan teknik multi-group. Metode analisis yang bisa digunakan apabila kita menganalisis menggunakan variabel moderasi, diantaranya ada subgroup regression, kemudian multigroup SEM, multigroup PLS, serta multigroup GSCA. Ini keempat metode analisis ini bisa kita gunakan apabila variabel moderasi kita berskala kategori. Sementara apabila variabel moderasi kita berskala interval atau rasio, kita bisa menggunakan moderated regression analysis atau yang biasa disingkat dengan MRA. Kemudian bisa menggunakan moderated SEM, moderated PLS, serta moderated GSCA. Nah, keempat metode ini kita bisa gunakan ketika variabel moderasinya adalah interval atau rasio. Baik, peneliti sahabat Arena, apabila video ini bermanfaat bagi Anda, jangan lupa like, komen, dan share kepada rekan-rekan Anda. Aktifkan loncengnya dan subscribe channel Arena Statistik. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat. Saya Dani Prasetyo, founder dan CEO Arena Statistik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arena Statistik, research pasti mudah.